Roy Panji menggonggong, mulutnya muter kayak torong. Andi Azwan jalan santai, yang panas malah yang nyinyir ramai. Sedangkan ngaku paling intelek, tapi debatnya muter belek. Rakyat Indonesia wis belenek nonton raimu iku, kowar-kowar terus. Ya ngene iki lho. Ngene kok sampe dadekno menteri lho, ya apa biyen SBY iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kabar P21-nya berkas si Dewa Panci terkait kasus pencemaran nama baik Jokowi. Iya, bukannya prihatin ya dengan karma yang akan diterima oleh si Dewa Panci ya. Netizen ini malah membuat lagu kocrak ya untuk si Dewa Panci. Emang netizen Indonesia itu tidak punya akhlak. Ya, udah nggak ngotak, nggak punya akhlak juga. Seharusnya kan prihatin gitu ya, bahwa si Dewa Panji ini saat ini sedang menanggung karma perbuatannya gitu. malah diledekin. Selain itu teman-teman, juga beredar kabar ya, bahwa berkas si Dewa Panci itu lebih dulu selesai P21 ya. Karena memang sengaja didahulukan ya oleh tim penyidik ya. Kenapa Bang alasannya? Karena ternyata katanya si Dewa Panci ini terlalu banyak tunggakan kredit Panci. Jadi didahulukan. Ada bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Republik ini sedangkan Bang Edi dan Bang Damai. Oh, ribut lagi. Tiap hari kerjanya nuduh mulu. Roy Panji menggonggong, mulutnya muter kayak torong. Andi Azwan jalan santai, yang panas malah yang nyinyir ramai. Sedangkan ngaku paling intelek, tapi debatnya muter belek. Kalau data mulai ambruk, langsung nyerang muka dan bentuk. Kalau kalah jangan ngamuk. Kalau emosi jangan mabuk. Legal standingmu apa? Pendidikanmu apa? Ditanya lagi, diulang lagi, kayak kaset rusak pagi-pagi. Kalau argumen mulai sekarat, main personal paling semangat. Netizen geleng-geleng kepala, ini debat apa lawak opera? Adi Azwan maju terus, bikin pembohong makin kurus. Yang waras jangan mundur, biar yang toksik makin nganggur. Rakyat Koclak ya. Ya bisalah ini dinobatkan sebagai lagu favorit terkoclak ya tahun ini, bahkan mungkin abad ini gitu ya. Jadi teman-teman yang tahu yang menggenerate lagu hasil rekayasa AI barusan siapa, mungkin kita perlu memberikan apresiasi ya, ya minimal piala citra lah. Rasain lo Panci, rasain ya.
bacotanmu yang suka mencaci, memaki, menghina, memfitnah Pak Jokowi memang harus mendapatkan balasan karma yang setimpal. Rasain lo, ah? Lanjut. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Ternyata diam-diam Polda Metro Jaya sudah menyerahkan berkas secara keseluruhan miliknya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rustam Effendi, Ibu Kurnia, dan juga Pak Riza Fadilah. Berkasnya berjubel di kejaksaan ya, luar biasa. Oke guys, ini mau menegaskan bahwa ternyata yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah murni sebuah tindak pidana. Artinya mereka bukan sedang melakukan penelitian. Mereka akhirnya dipastikan sebagai pelaku kejahatan. Sehingga itu dengan percaya diri, polisi menetapkan mereka sebagai tersangka dan kemudian statusnya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Artinya bakal ada penahanan atau ada proses sidang. Itu berarti benar-benar negara sudah memastikan mereka ini adalah pelaku kejahatan. Nggak penting lagi mau bicara soal ijazah Pak Jokowi itu asli dari watermark. Nggak penting lagi bicara soal UGM itu sarjana muda dan lain-lain sebagainya. Itu udah nggak penting guys ya. Kurang ajar sampai kaget ya. Kok bisa-bisanya ada wajan, panci, wakul itu dilempar. Aduh, ya intinya teman-teman ya, mudah-mudahan saja informasi yang disampaikan oleh Bang Bil barusan ini benar ya, bahwa berkas kasus tuduhan ijazah palsu ya dengan pasal pencemaran nama baik ya kan, yang menjerat Dewa Panji dan kawan-kawan sebagai tersangka ya kan. Nah, ini mudah-mudahan benar-benar sudah P21 dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dan konon berkasnya si Dewa Panci lebih dulu P21 karena terlalu banyak tunggakan kredit Panci. Lanjut. Akan segera diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tenang nopora, tenang nopora ki, nangko PHP meneh, tapi umpama tenan ki wis aku ya bersyukur banget ya, umpama kelakon wis P21 ya, Roy, Tipa, Kurnia, Rustam Effendi, Rizal Fadilah kuwi ya, sing turahan 5 kuwi ya. Turahan 5 ki ndang dikandangi ngono ya, ben ora nggih ribut terus. Nek menurutku sih ya sing koyo Kurnia, Tipa, terus karo sapa ne Rizal Fadilah ki wis jarang-jarang muncul ning nggone medsos ya. Jarang-jarang muncul ning TV, ambon apa ki ya lagi semedi apa-apa ya. Umpama tenang ini kayak malu seneng lo ya. Terus ngene sih. Misalkan SP21 ya otomatis kan Roy Suryo kan ditahan ya. Lah, mengko terus rakyat bersuara mengko otomatis mengko kelangan salah satu tamunya yang mendatangkan cuan toh, kan rating acara TV ini kan naik ya, mesin ke wis banjir iklan ngono ya. Wah, ra rugi kowe mana iman. Wes ora usah kakean ngono ya. Iki Senin ya kan? Iki kan minggu depan berarti kan minggu iki ya. Jajal. Selasa isih nongol opera ning TV ya. Isih nongol opera kuwi ya. Roy Suryo kuwi ya, mbek sak congor-congore ya. Semoga ya, iki ora PHP meneh ya. Semoga ora PHP meneh iki jari A1 kok A21. Ngomong sampai belepotan. Nah, mudah-mudahan nggak PHP nih. Soalnya Bung Andi Azwan ini seperti yang disampaikan oleh Dewa Panci ya. Walaupun saya bukan pendukungnya Dewa Panci, tetapi Dewa Panci menyatakan akhir-akhir ini dalam sebuah
acara yang ditayangkan di sebuah televisi swasta nasional ya, bahwa Andi Azwan ini sering memberikan pernyataan itu yang PHP gitu ya. Jadi mengatakan sebentar lagi akan P21, sebentar lagi akan ditahan, tapi nyatanya sudah hampir 1 tahun tidak dilakukan penahanan ya, dan juga tidak P21. Makanya sangat beralasan sekali yang disampaikan oleh mbak-mbak barusan, mudah-mudahan ini nggak PHP, benar-benar P21, karena sudah banyak warga negara Indonesia yang siap-siap itu akan menyembelih kambing lah, menggelar selamatan lah begitu ya, ketika si Dewa Panji ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan disidangkan. Lanjut. Nah, ini yang paling heboh. Ketika menjadi gubernur, legend ini. Masuk gorong-gorong. Ya, sampai sekarang banyak orang menyesal. Kenapa ketika dia masuk nggak ditutup gorong-gorongnya? Tutup matamu itu ya. Karuan kon mlebu tak pandemi pisan. Tuk. Rakyat Indonesia wis belenek nonton raimu iku, kowar-kowar terus. Ya ngene iki lho. Ngene kok sampe dadekno menteri lho, ya apa biyen SBY iku. Wong nyolong panci. Bekasi napi. Ngono karo golongane lho iso sik dipercaya congore iki. Anjen congor bangsat iku. Tuk. Lah ya itu loh, saya juga heran ya kan. Tapi memang seperti kata pepatah ya kan, pengikut dengan orang yang diikuti itu 11-12 ya kan. Jadi ya ketika ditanya kok bisa sih si BY mengangkat orang macam kayak orang gila ini jadi menteri misalnya, ya 11-12 sebetulnya. Maksudnya gimana bang? Ya sama aja ya kan, sama aja gimana, ya udahlah pikir sendiri. Jadi nggak ada yang heran lah ya kan. Nggak ada yang heran, makanya selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia nggak ada yang namanya itu prestasinya Indonesia makin maju, enggak juga. Yang ada cuma Candi Hambalang. Nah menterinya yang barusan kita saksikan ya kan, yang lebih mirip seperti orang gila. Kata netizen barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.